Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Titiana dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 30. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi itu apa sih? Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Lalu tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari reproduksi adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya atau keturunannya. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria terlebih dahulu. Organ reproduksi pria menghasilkan sel gamet jantan atau spermatozoa atau sperma yang dibentuk di tesis. Nah, organ reproduksi pria dibedakan menjadi organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalam meliputi 1. Tesis. Tesis itu berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Tesis itu berfungsi dalam memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada saluran reproduksi yang terdiri atas epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Lalu ada vas deferens yang berfungsi sebagai saluran jalannya sperma ke vesikula, tempat untuk menampung sperma, dan tempat untuk proses pematangan sperma. Lalu ada saluran ejakulasi yang berfungsi mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Dan ada uretra yang berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi maupun pada sistem reproduksi. Yang ketiga ada kelenjar aksesoris yang terdiri atas vesikula seminalis yang berfungsi untuk menyekresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basah. Lalu ada kelenjar prostat yang berfungsi menyekresikan cairan encer seperti susu dan bersifat alkalis sehingga dapat menyeimbangkan keasaman residu urin di uretra dan keasaman vagina. Lalu ada kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cooper yang berfungsi untuk melindungi sperma dan menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Oke, selanjutnya organ reproduksi luarnya yang meliputi 1. Penis yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Lalu ada skrotum yang berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi wanita. Nah, organ reproduksi wanita itu menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Nah, organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi dalamnya meliputi 1. Ovarium yang berperan dalam pembentukan sel. Yang kedua ada tuba Fallopi yang berfungsi untuk membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. 3. Uterus atau rahim yang berfungsi untuk mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi, menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan, dan membantu pengeluaran fetus dan plasenta saat melahirkan, serta menyediakan nutrisi hasil konsepsi. Yang keempat ada vagina yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran darah menstruasi, sebagai tempat penyaluran sperma pada saat berhubungan untuk masuk ke uterus, dan merupakan tempat jalan lahir. Lalu organ reproduksi luar wanita yang meliputi 1. Vulva, yaitu celah paling luar dari organ kelamin wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. 2. Labo, yaitu bibir yang membatasi vulva. Yang ketiga ada orificium urethrae, yaitu muara saluran kencing. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan sel kelamin atau yang biasa kita sebut dengan gematogenesis. Oke, yang pertama yaitu spermatogenesis, yaitu proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Proses spermatogenesis diawali dengan spermatomium yang akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosis primer ini akan membelah secara meiosis menjadi dua spermatosis sekunder yang bersifat haploid.
Haploid itu artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induknya. Setiap spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid, dan spermatid ini akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Nah, lalu ada oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Ovarium itu mengandung banyak sel induk telur oogonium yang bersifat diploid. Proses oogenesis diawali dengan oogonium yang membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub sekunder yang akan berdegenerasi. Badan kutub primer membelah menghasilkan badan kutub sekunder yang juga akan mengalami degenerasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menstruasi. Menstruasi yaitu proses peluruhan dinding rahim dan dibuangnya sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Ada beberapa fase dalam siklus menstruasi, yaitu yang pertama ada fase menstruasi, yang mana terjadi jika sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Lalu kedua yaitu fase praovulasi, yaitu fase di mana terjadinya penebalan dinding endometrium. Ketiga yaitu fase ovulasi, yaitu fase di mana ovum atau sel telur siap dibuahi oleh sel sperma. Dan terakhir yaitu fase pasca ovulasi, yaitu fase di mana dihasilkannya hormon progesteron yang berperan dalam penebalan dinding endometrium. Jika terjadi pembuahan, dinding endometrium akan dipertahankan dan semakin menebal, dan fase menstruasi tidak terjadi. Jika ovum tidak dibuahi, maka akan terjadi peluruhan dinding endometrium dan terjadi menstruasi. Nah, oke, selanjutnya yaitu mengenai fertilisasi atau pembuahan, yaitu peristiwa penyatuan sperma dengan ovum yang terjadi pada makhluk hidup. Proses fertilisasi diawali dengan sperma yang bergerak melalui lapisan sel folikel dan berikatan dengan reseptor pada zona pellucida ovum. Terjadinya pengikatan tersebut akan memicu reaksi akrosomal di mana sperma membebaskan enzim hidrolitik pada akrosom menuju zona pellucida. Enzim hidrolitik akan mencerna zona pellucida dan membuat lubang yang memungkinkan sperma dapat mencapai membran sel ovum. Protein khusus pada membran sel sperma akan berikatan dengan reseptor pada membran sel ovum sehingga kedua membran menyatu. Setelah terjadi penyatuan membran sel, nukleus sel sperma dapat keluar dan menuju nukleus ovum untuk selanjutnya terjadi penyatuan nukleus. Nah, setelah terjadi penyatuan antara membran sel dan ovum, butiran kortikal pada ovum menyatu dengan membran ovum dan membebaskan enzim dan makromolekul lain yang akan mengeraskan zona pellucida untuk menghalangi sperma lain membuahi ovum. Nah, fertilisasi akan menghasilkan zigot yang akan mengalami pembelahan berulang-ulang dan tumbuh untuk membangun jaringan tubuh manusia. Seiring dengan pembelahannya, zigot tersebut akan berjalan dari tuba Fallopi menuju uterus untuk menempel dan berkembang pada uterus. Oke, selanjutnya yaitu gestasi, yaitu periode waktu antara konsepsi dan kelahiran di mana embrio atau janin berkembang di dalam rahim. Adapun kehamilan adalah serangkaian perubahan yang terjadi dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat dari janin yang sedang berkembang. Kehamilan itu ditandai dengan adanya hormon HCG, Human Chorionic Gonadotropin dalam urin. Perkembangan kehamilan pada trimester. Yang pertama, perkembangan embrio pada trimester 1 akhir, yaitu mata berkembang sempurna tetapi kelopak mata masih menyatu dengan mata. Hidung membentuk jalur dan telinga luar muncul. Anggota gerak terbentuk sempurna dan kuku mulai berkembang. Detak jantung sudah bisa dideteksi. Panjang janin 7,5 cm dengan berat 28 gram. Nah, lalu perkembangan embrio pada trimester kedua yaitu kepala sedikit proporsional, kulit keriput dan berwarna merah muda, kelopak mata terpisah dengan mata, panjang janin 27-35 cm. Nah, lalu perkembangan pada trimester ketiga. Janin itu akan tumbuh mencapai berat sekitar 3-3,5 kg, panjangnya 50 cm, lalu kukunya tuh tumbuh di ujung jari-jari. Oke, selanjutnya mengenai persalinan.
Persalinan merupakan proses kelahiran bayi. Tahapan persalinan dimulai dengan pembukaan dan pemipian serviks atau leher rahim. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi sempurna. Ekspulasi atau pengeluaran bayi, adanya kontraksi yang kuat dan terus-menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina, dan akhirnya keluarlah bayi yang berplasenta. Plasenta bayi akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Nah, oke, di sini saya akan membahas mengenai kontrasepsi. Berdasarkan perlakuan alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua, yaitu satu kontrasepsi permanen, yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya itu selamanya. Contohnya, 1. Tubektomi, yaitu pemotongan saluran tuba Fallopi. 2. Vasektomi, yaitu pemotongan saluran vas deferens. Lalu, kontrasepsi non-permanen, yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu, sehingga masa berlakunya tuh hanya sementara. Contohnya tuh kayak susu, suntikan, tablet, busa, spons, diafragma, dan jelly. Oke, yang terakhir yaitu beberapa macam gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia, yaitu ada epididymitis, artritis, prostatitis, kanker serviks, miom, terus ada gonorrhea, chlamydia, syphilis, lalu ada candidiasis, vagina, terus ada kutil kelamin, herpes, lalu ada HIV dan AIDS. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi. Semoga dapat bermanfaat, dan bila salah semoga ada yang membenarkan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.